Pernah nggak sih kamu ngerasa takut buat nanya di kelas? Padahal pertanyaannya udah muter-muter di kepala, tapi akhirnya kamu diam aja. Nah, ternyata ini bukan salah kamu sepenuhnya. Bisa jadi kamu adalah korban dari budaya feodalisme di dunia pendidikan Indonesia. Feodalisme. Kedengerannya kayak sistem kerajaannya, tapi tenang, ini bukan tentang raja dan istana. Feodalisme dalam konteks pendidikan adalah ketika ada hierarki yang kaku dan dominasi otoritas. Guru nggak bisa disanggah, murid nggak boleh membantah. Dan yang paling parah, ruang kelas jadi tempat yang kaku, bukan ruang belajar. Coba kita lihat lebih dalam. Dalam artikel The Columnist disebutkan bahwa relasi antara murid dan guru di Indonesia itu sangat vertikal. Guru dianggap sebagai sosok yang harus selalu benar. Kalau murid bertanya atau bahkan mengkritik, itu dianggap kurang ajar. Padahal bukankah rasa ingin tahu adalah inti dari belajar? Gak cuma di level sekolah, di kampus pun budaya ini masih kuat. Dosen senior mendominasi diskusi, mahasiswa yang coba beda pendapat kadang dicap sok tahu, bahkan guru junior atau dosen muda pun sering gak berani ngomong karena takut melanggar adat akademik. Dan efeknya fatal. Budaya ini membunuh kemampuan berpikir kritis. Anak-anak tumbuh jadi penghafal, bukan pemikir. Kita diajari patuh, bukan memahami. Disuruh nurut, bukan nalar. Bahkan ketika udah lulus pun, banyak dari kita yang kaget menghadapi dunia kerja yang menuntut solusi, kreativitas, dan inisiatif. Yang lebih sedih, sistem ini ngasih panggung buat orang yang senior secara usia, bukan karena kualitas. Mau jadi kepala sekolah, jadi rektor, kadang bukan soal prestasi atau gagasan, tapi siapa yang lebih tua, siapa yang lebih dekat dengan atasan. Sistem meritokrasi nyaris gak terdengar. Dan ironisnya, kita semua udah terlalu terbiasa. Kita nganggap ini normal. Gak ada yang protes, gak ada yang bertanya. Tapi tunggu dulu, apakah semua pendidikan di Indonesia seperti ini? Enggak juga. Ada beberapa gerakan pendidikan yang coba melawan arus. Misalnya gerakan sekolah menyenangkan, yang mengedepankan pembelajaran humanis dan berbasis kolaborasi. Mereka berusaha bikin ruang kelas jadi tempat yang ramah untuk gagal, bertanya, dan berkembang. Ini contoh nyata bahwa sistem bisa diubah asal ada niat dan keberanian. Karena pada akhirnya, pendidikan itu harusnya membebaskan, bukan membungkam. Harusnya memerdekakan pikiran, bukan mengekangnya. Harusnya membuka ruang dialog, bukan mengunci mulut murid. Kamu punya hak untuk bertanya. Kamu punya hak untuk paham, bukan cuma nurut. Dan kamu punya tanggung jawab untuk jadi